Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam channel Paradigma Baru. Kita akan melanjutkan bincang-bincang kita dengan Bang Imam Nasai, salah satu uh, ex atau mantan penganut Islam Jamaah. Kita sapa dulu Mas Imam Nasai. Assalamualaikum, Mas Imam Nasai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, Baik ya Mas ya. Alhamdulillah sehat-sehat baik-baik aja. Mas Imam, kemarin kan kita sudah ngobrol banyak ya tentang masa kecil Mas Imam, kemudian bagaimana perjuangan Mas Imam sampai mendapatkan pencerahan seperti itu, yang kemudian mendapatkan reaksi dari keluarga dan orang-orang terdekat Mas Imam. Nah, setelah itu Mas Imam, itu hal-hal yang apalagi yang kira-kira Mas Imam terima akibat keputusan Mas Imam memilih jalan yang sekarang ini Mas Imam ambil? Saya setelah mengalami banyak perbedaan dan keanehan di dalam ajaran dan faham Islam Jamaah ini, tentunya saya mengalami banyak adaptasi dari mulai cara bersuci, cara keseharian, cara sholat Jumat, yang notabene mereka harus bahasa Arab khotbahnya. Kalau di luar Islam Jamaah tuh kok bahasa Indonesia apa sah gitu loh. Jadi banyak yang saya perlu waktu dari sekian puluh tahun lamanya, dari sejak lahir sampai umur 30 tahun saya di Islam Jamaah, dan saat ini saya berusia 41 tahun, berarti 11 tahun tuh menyesuaikan masa adaptasi ini. Dari masa transisi ke adaptasi itu butuh waktu yang sangat lama. Dan banyak perlakuan dan sikap dari mereka itu yang luar biasa. Saya tidak diperlakukan secara manusiawi pada umumnya. Jadi saya pribadi itu tidak ada istilahnya kita keluar dari Islam Jamaah itu dengan baik-baik, itu tidak ada. Beda dengan saya sebutkan saja nama Pak Kiai bin Samsudin ya. Itu beliau backgroundnya Nahdien. Lantas beliau pindah berafiliasi ke Muhammadiyah, menjadi ketua umum PP Muhammadiyah selama 10 tahun, 2 periode. Tapi lantas Nahdien tidak memusuhi beliau. Biasa-biasa saja Mas ya? Biasa-biasa saja. Perpindahan ormas itu biasa bagi saya. Melihat beliau, tapi kok saya pribadi setelah tidak menganut paham dari Islam Jamaah, pindah ke luar dari Islam Jamaah, kok diperlakukan melebihi orang yang betul-betul murtad. Murtad. Saya dibilang murtad. Tapi gini Mas, gitu. Mas Imam diperlakukan seperti itu gara-gara mungkin Mas Imam yang memusuhi mereka Mas. Mungkin apa ya, gantian memojokkan mereka, gantian mengkafir-kafirkan mereka, gantian mengintimidasi mereka, mungkin Mas, mungkin gitu atau enggak Mas? Tidak, justru banyak poin-poin pertanyaan yang saya utarakan ke mereka, terutama ke pengurus Islam Jamaah, itu tidak bisa memuaskan. Jawaban dari pertanyaan saya itu tidak memuaskan, dan mereka pakai ilmu namanya pokoe ngene, mangkule ngene kok abah ya wis ngene, marmut enak iwae, wong manut enak awake. Selalu pakai begitu. Jadi mangkule ngene. Padahal
Saya pertanyaan itu nggak puas gitu tentang bab pengkafiran. Selalu mereka pakai dalil la islama illa bi jamaah wala jama'ata illa bi imara wala imarata illa bil bai'ah wala bai'ata illa bi ta'ah. Nah ini dalil di mana runut keabsahan sahihnya itu kan perlu dipertanyakan. Gitu. Nah itu. Terus kedua, tidak mau bermakmum kalau bukan sesama Islam jamaah. Dan mereka punya 4 cara, Mas. 4 cara itu apa untuk aja, Mas? menerapkan kalaupun sholat berjamaah di umum. Jadi umpama mereka sholat berjamaah 4 cara, dan 4-4-nya dulu saya pernah lakukan. Contoh poin pertama, kalaupun kita sholat berjamaah di umum, adalah kita niati sholat munfarid. Jasadnya berjamaah, hatinya diniati sholat sendiri. Kedua, kalaupun berjamaah di umum dengan diimami oleh selain non-Islam jamaah, maka kita niati sholat budi luhur, sholat supaya dinilai baik, dengan tidak wudhu nggak masalah. Nanti setelah sholat berjamaah di umum itu, barulah kita pulang mengulang lagi sholat. Berarti yang pertama tadi gerak badan aja, Mas, ya? Gerak badan. Nah, trik yang kedua ini saya lakukan waktu saya ada namanya penataran P4, istilah dulu ya, waktu sekolah. Sekarang itu namanya ospek, pengenalan alam sekolah di sekitar waktu itu. Waktu itu saya sekolah di salah satu SMP, namanya SMP Bandar Kedung Mulyo. Itu bukan non-Islam jamaah yang punya. Rata-rata orang Nahdien di situ sekolah. Saya sebagai orang Islam jamaah kala itu sok kita berkemah bermalam itu ya 5 waktu kita sholat. Ya tetap saya berjamaah, tapi tidak wudhu, Mas. Tidak wudhu. Nah pulang itu setelah ospek selesai, karena dari pagi ke pagi, nah pas pulang pagi itu, pulang itu saya membayar 17 rakaat. Mengganti yang tadi ya, Mas, ya? Mengganti yang tadi. Itu yang kedua. Itu kemudian yang ketiga, Mas? Trik yang ketiga, sholat duluan di rumah. Setiap warga Islam jamaah, rumahnya itu selalu ada namanya tempat sholat. Selalu ada. Ya semua muslim saya kira seperti itulah, Mas, tidak cuma rumah Islam jamaah ya. Ya, rata-rata mereka begitu. Khususnya kalau Islam jamaah selalu itu rumahnya selalu suci. Gitu. Dan ada sendal di dalam toilet. Itu berarti salah satu ciri khas rumah jamaah Islam jamaah ya, Mas, ya? Iya. Dan trik yang ketiga itu sholat duluan di rumah. Nanti sholat niati budi luhur bahwa kita sudah berusaha dengan masyarakat, membaur dengan masyarakat. Kita tidak lagi eksklusif komunitas, kita tidak mengkafirkan. Itu supaya dinilai seperti itu. Begitu. Nah, trik yang keempat adalah seumpama empat orang Islam jamaah terjebak di dalam masjid yang mengadakan sholat berjamaah dan mereka mau mendirikan sendiri tidak bisa, maka terpaksalah mereka melakukan cara keempat, yaitu satu orang Islam jamaah dipasangkan di shaf pertama, 3 orang Islam jamaah di shaf kedua, persis di belakangnya satu orang ini. Jadi kita niati ini imam kita, bukan imam di masjid itu. Jadi ada kita imam niati bayangan lah gitu, Mas, ya? Di dalam. Iya, betul. Ada imam bayangan lah ya. Seperti itu. Tapi gini, Mas, itu hasil kreasi Mas Imam sendiri atau benar-benar dijalankan atau benar-benar diajarkan oleh mereka? Jangan-jangan ini kreasi Mas Imam saja? Ajaran mereka, justru ajaran mereka itu. Ajaran mereka. Bahkan dulu
salah satu ketua MUI pasca mereka sudah mengklaim paradigma baru, itu ketua MUI pusat itu bertandang ke Wali Barokah di Kediri menjelang sholat zuhur. Acaranya itu bagaimana disetting jangan sampai sholat ini diimami oleh ketua MUI. Makanya disengaja lama sampai beliau itu digiring. Itu kan bentuk mereka tidak mau dimakmumi oleh selain mereka. Karena mereka dianggap kafir. Bahkan orang non-Islam jamaah mendukung Islam jamaah, orang non-Islam jamaah mendukung Islam jamaah, entah membela dari partai, ormas kah, atau unsur apapun yang punya pengaruh di republik ini, itu mereka klaim sebagai Abu Thalibnya kita. Gini, Mas, Abu Thalib itu kan kafir. Tapi kan gini, Mas, ya. Kalau kita lihat di pondok-pondok kita itu, di pondok-pondok Islam Jamaah itu kan sering sekali ada tamu-tamu dari para pejabat pemerintahan, para bapak-bapak dari MUI, atau para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh partai politik. Itu mereka sama sekali nggak pernah menjadi atau ditawarin menjadi imam atau jadi khotib gitu, Mas ya? Iya, nggak pernah. Nggak pernah. Dan bagaimana kalau bisa jangan sampai ada. Kalau ada itu jadi musibah bagi mereka. Dan cirinya mereka tuh rata-rata kebanyakan masjid dari Islam Jamaah itu hampir adalah, tapi beberapa yang kebanyakan ada itu selalu masuk gang. Itu kenapa, Mas? Dan Kok masuk tidak gang itu? berwujud Apakah masjid. karena masjidnya jelek, kemudian takut diketahui orang lain atau gimana, Mas? Takut dimasuki orang banyak, Mas. Selain non Oh, mereka. bukannya kalau Mereka masjid kan itu betul-betul luar biasa. dimasukin orang Tingkat banyak, kesuciannya luar kalau biasa. banyak yang sholat di situ, berkegiatan di situ, justru masjid itu bagus, Mas? Nggak ada. Justru nggak ada. Contoh poin aja, masjid di daerah Cideng ya. Di daerah Cideng dekat Jati Baru, Tanah Abang. Itu masjidnya bentuk rumah biasa, rumah 3 lantai. Kita tidak tahu kalau itu masjid. Yang bagi warga Islam Jamaah dan sudah pernah baiat, itu tahu masjid itu masjid orang kita bilang. Masjidnya orang Jamaah. Kalau secara luar nggak tahu itu rumah atau apa gitu. Itu cirinya mereka di situ. Gitu. Jadi memang sengaja katakanlah disembunyikan gitu ya, Mas? Justru seperti itu, Mas ya? Iya. Apalagi sebelum pandemi ini terjadi ya. Biasanya kan setiap Ramadan itu kan setiap masjid-masjid yang di pinggir-pinggir jalan itu kan biasa selalu mengadakan takjil gratis ya. Untuk siapapun masuk silahkan. Tapi khususnya Islam Jamaah tidak ada. Karena mereka tahu konsekuensinya. Wah, nanti yang masuk ini orang-orang kafir semua. Nggak tahu najis. Iya. Tapi orang kafir kok puasa ya? Iran saya. Iya. Kalau mereka mengadakan buka puasa bersama gitu, seperti apa tuh, Mas ya? Buka puasa bersamanya diniati supaya mereka budi luhur. Kan mereka punya pemahaman fatona, bitona, budi luhur. Nah, budi luhur inilah yang mereka terapkan supaya dinilai baik. Supaya mereka menganggap, oh ternyata Islam Jamaah tidak eksklusif komunitas. Oh ternyata sudah membaur dengan kaum muslimin. Oh ternyata sudah membaur dengan warga. Seperti itu. Coba kita kalau memang betul-betul membaur, cobalah mereka diajak sholat Jumat di luar. Selain mereka. Atau diajak menikah selain mereka. Mereka nggak akan mau, Itu Mas ya? pasti tidak mau. Tidak akan mau. Tidak akan mau. Alasannya, Mas? Jadi Alasannya? mereka alasannya ya itu poin utama yang tidak bisa mereka hindari.
Tidak bisa. Karena dianggap sholat di luar itu tidak sah. Menikah di luar Islam jamaah, kalaupun orang Islam jamaah ini laki-laki, menikah dengan perempuan yang non-Islam jamaah, itu dinilai sama hanya kawin dengan babi. Gitu. Dan Bisa ya seperti itu, umpamanya Mas. orang Islam, ya, umpama perempuannya orang Islam jamaah nikah dengan laki-laki non Islam jamaah, itu sama halnya bersekutu dengan anjing. Karena Masya. mereka punya dalil ulaika kal an'am hum adol, dan mereka mengutip dari Al-Qur'an, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu awliya'a min dunil mu'minin. Jadi selain mereka itu kafir. Mau NU kah, Muhammadiyah kah, Persis kah, Dewan Dakwah, Jamaah Tablik, atau Al-Irsyad, apapun nama ormasnya. Mereka muslim, tapi mereka kafirkan. Memang secara sekarang mereka mungkin ya, belum lama ini bulan April mereka sudah menyatakan sudah berubah, tidak mengkafirkan. Memang lisannya tidak mengkafirkan. Tapi fi'lunya, perbuatannya mengkafirkan. Begitu. Dan tidak ada ya Mas, sejarahnya orang keluar dari Islam jamaah itu dengan baik-baik, itu tidak ada. Tidak ada. Pasti pertama diusir dari keluarganya, dimiskinkan, dipecat dari pekerjaannya, tidak diajak bicara oleh keluarganya, nomor HP-nya supaya dihapus. Dan itu apa Dan seumpama sanksi sosial seperti itu betul-betul sanksi sosial, disampaikan secara resmi, Mas ya? iya, diumumkan lewat teks daerahan mereka itu. Gitu. Baik, Dan diumumkan betul. baik, baik. Kemudian, Bahkan Mas, saya pernah juga mengalami itu juga seperti itu. baik. Kemudian, Mas ya, yang Mas Imam rasakan setelah memahami kekeliruan pemahaman mereka, kekeliruan akidah mereka seperti itu, apa yang Mas Imam lakukan? Apakah diam-diam saja ataukah mencoba mengajak mereka memperbaiki keyakinannya seperti itu, Mas? Saya setelah mengetahui kekeliruan itu di 2008, itu selama 2 tahun sebelum ketahuan saya dinyatakan berubah pemahaman itu, saya niati benahi dari dalam awalnya. Niati benahi dari dalam. Poin pertama adalah saya bagaimana jangan asal gampang mengkafirkan. Itu poin. Kedua, kita tidak boleh merasa pol dewe, merasa ahli sorga sendiri. Nah kalau kita pikir Mas, ahli sorga hanya orang Islam jamaah, betapa lengangnya itu sorga Mas. Yang lain ditaruh di mana itu? Gitu. Kita berpikir di situ. Kemudian ya, itu selama 2 tahun Mas Imam mencoba 2 tahun. mengajak mereka dari dalam ya, tanpa Mas Imam menyampaikan atau mengungkapkan atau menunjukkan bahwa Mas Imam sudah memiliki keyakinan yang baru seperti itu, sudah memiliki paradigma baru seperti itu. Nah, ketika atau kapan Mas Imam kemudian diketahui atau menyampaikan kepada mereka bahwa Mas Imam itu sudah berparadigma baru, Mas? Pada momen apa, Mas? Puannya itu setelah berkali-kali menemui Bapak Mauludin Ahyar itu di Tiga Raksa. Karena ada pihak dari institusi mereka, salah satunya mereka di dalam kesatuan mereka, tentaranya mereka, itu mengetahui saya dan memoto saya. Itu poin pertama, saya sampai ketahuan. Terus kedua, saya punya teman akrab, sama-sama di Jakarta. Kita sudah satu paham. Namanya Beno. Beno itu sudah satu pikiran dengan kita. Saya bilang, waktu itu
karena kita belum fight dalam sisi hal apapun, maka cobalah kita bertahan dulu. Gitu. Jangan sampai kita ketahuan. Kalau kita ketahuan, semua fasilitas dan semuanya akan habis. Termasuk nyawa kita akan habis. Dan saya selalu mendapatkan kecaman, ancaman, teror, intimidasi, itu dari pihak mereka. Bahkan saya dibanderol, nyawa saya itu 200 juta, Mas. Itu 200 juta diumumkan resmi, Mas ya? Diumumkan. Hidup atau mati bisa mendapatkan saya 200 juta. Nah, tapi setelah itu, misalnya setelah sampai begitu diumumkan bahwa kepala Mas Imam itu dihargai 200 juta, itu apa yang Mas Imam lakukan? Apakah Mas Imam sembunyi, berlari ke mana gitu, sembunyi dari kejaran mereka, atau seperti apa, Mas? Saya hadapi, saya tidak takut. Saya hadapi. Ternyata hanya lip service saja, Mas. Hanya omong doang. Gitu. Saya hadapi. Ancaman itu kan belum tentu terjadi sepenuhnya. Kalau kita, tapi saya selalu waspada. Manakala saya lagi tidur. Kala itu saya masih tinggal di mereka ya, di masjidnya mereka kala itu. Jadi saya tetap waspada. Kala itu saya selalu bawa teman untuk menemani saya. Karena kondisi saya memang ma'isyah di Jakarta, kerjanya di Jakarta, dan tidak memungkinkan kala itu saya bawa istri. Karena istri memang kala itu saya tempatkan di pondoknya mereka di Gading Mangu itu. Dan kebetulan di rumah ibu kala itu. Iya. Nah, kemudian kalau menyambung diskusi kita yang kemarin, itu kan kemudian istri sudah menikah lagi, Mas ya. Itu sekarang sudah ketemu, Mas. Dengan siapa itu, Mas? Kalau saya tahu dari saksi yang hadir kala resepsi istri saya menikah lagi dengan suami poliandrinya itu, ya dengan sesama Islam jamaah lagi. Karena kebetulan adiknya suaminya yang sekarang, suami dari istri saya, mantan istri saya yang sekarang itu, adiknya sama-sama kita rujuk dari Islam jamaah. Dan itu yang tahu, yang menguatkan saya di satu sisi juga para undangan salah satunya itu yang tahu, kasih tahu ke saya. Jadi kuat, laporan itu kuat bahwa istri saya sudah menikah lagi tanpa saya ceraikan. Tanpa ada putusan dari pengadilan agama. Oke, Mas. Kemudian, apakah setelah itu Mas Imam mencoba mencari tahu, apakah pernah Mas Imam mencoba mencari tahu kepada KUA misalnya atau dinas kependudukan misalnya tentang status dari istri Mas Imam Nasai ini, Mas? Saya sudah mencoba mencari. Waktu itu di bulan Februari kemarin, Februari 2020. Saya mencoba mencari kebenaran apakah tercatat resmi di KUA. Ternyata setelah saya cek dan saya membawa buku nikah saya yang asli dari KUA di Bandung, itu ternyata tidak ada fiktif. Menikahnya itu ya di tahun 2015. Nah, sedangkan KUA di sana di Gading Mangu itu mengatakan seluruh orang yang menikah, Mas, sejak 2014 sampai ke sini, sampai tahun ini, itu semua tercatat online. Mau dimanapun nikahnya, asal 2014 sampai sekarang, itu tercatat secara online, dimanapun cek bisa. Itu sampai petugas KUA-nya mengatakan, oh ini palsu berarti, Mas. Dokumennya palsu. Bahkan pihak sana itu mengatakan, cobalah Mas, lapor polisi. Nanti saya siap sebagai saksi. Gitu. Nah sekarang sudah terbentuk pandemi kan.
Dan ini kira-kira Tidak mungkin saya untuk Mas melaporkan, Imam dan mereka juga juga akan seperti itu. berencana ya, sudah punya rencana nggak kira-kira untuk membawa ini ke meja hijau gitu, Mas? Saya bawa ke sana, rencana arah ke sana. Tapi masalahnya saya tidak banyak punya bukti. Punya bukti bahwa istri saya sudah menikah. Hanya foto saya punya. Saya punya fotonya dengan suaminya itu. Gitu. Karena saya tidak punya bukti valid kalau sudah nikah secara sah negara, maka ya saya tidak bisa berkutik yang semestinya saya ingin lakukan karena saya tidak ada bukti. Karena di sana itu, Mas, mau dari lurahnya, camat, semua orang Islam jamaah. Dan itu mereka satu komunitas berapa ribu kakak, mereka bermukim di Gading Mangu itu. Jadi kalaupun saya masuk, keluarga jadi kornet, Mas. Bisa jadi seperti itu. Karena ada teman saya itu sampai dibunuh, ada di sini. Ada. Gitu. Baik, Dan Mas. banyak hal, poin-poin mereka itu pasca saya keluar itu, Mas, banyak sekali iming-iming materi dan semuanya itu diberikan ke saya. Maksudnya Di iming-iming itu 2012, iming-iming bagaimana, Mas? Itu kalau Mas Imam mau iming-iming supaya kembali saya ke kembali. mereka seperti itu ya? Iya, di 2012 itu saya dapat telepon dari mereka, saya mau diumrohkan satu full Ramadan, bulan Ramadan. Satu full, satu bulan. Tapi syaratnya saya harus tinggal di Hud, Azizia, markasnya mereka. Saya tidak mau. Di 2013 juga sama, saya dapat iming-iming Haji Plus. Saya nggak mau. Bahkan saya punya tawaran kerja di Bali kala itu, dengan gaji yang lumayan besar, saya juga nggak mau. Karena yang memberi tawaran-tawaran ini, orang mereka semua. Dan poin terakhir waktu itu saya diajak kerja di daerah Pekanbaru juga sama. Bagaimana ingin menyelamatkan saya dari jurang api neraka, supaya jangan sampai terpengaruh merezel murtad dari jamaah, saya disuruh ke Pekanbaru. Tapi saya nggak mau. Karena hati saya sudah tidak bisa menerima. Bahkan ada salah satu dari orang mereka, itu menawari saya duit ya cukup lumayan, miliaran, Mas. Entah berapa nominal, saya tidak bertanya, bahkan mau minta nomor rekening saya untuk ditransfer. Akhirnya saya tidak mau karena resikonya besar. Kalau umpama saya menerima uang itu, pasti saya akan kena tindak pidana pencucian uang. Itu saya sudah konsultasi kepada teman yang tahu tentang itu. Jangan diterima, Mas, karena resikonya besar. Kalau terima uang itu, Mas, kena pidana. Dan seakan-akan juga Bisa diputar balik. keimanan Mas Imam itu seakan-akan bisa dibeli dengan uang, kira-kira seperti itu, Mas ya? Iya, iya. Padahal kala itu memang betul-betul saya minus, Mas, ya, minus, dan tidak punya. Sampai saya ditampung kala itu juga dengan kondisi apa adanya. Karena saya kutip waktu kemarin ya, video yang sebelumnya itu saya kutip, saya berdoa, ya Allah, kalau memang Islam jamaah ini benar, tetapkan saya sampai mati. Kalau tidak, ya Allah, keluarkan saya dari Islam jamaah. Cara apapun kau saya siap. Ternyata cara apapun itu saya terima dengan, saya hanya baju di badan, Mas. Tidak diberi kesempatan untuk ambil salin. Saya keluar dengan kondisi sakit tipes yang harusnya rawat inap, karena saya punya tidak kemampuan biaya untuk rawat inap, saya terpaksa pergi, meninggalkan semua apa yang saya punya, termasuk fasilitas, maisha, istri saya, keluarga saya, ibu saya, adik-adik saya, semua hilang. Gitu. Saya merasa
Di tahun 2004 saya pernah melihat Mas video waktu itu ditayangkan di TV, korban tsunami itu berlarian dengan membawa apa adanya dia punya. Ternyata saya nangis lihat itu Mas. Tapi di tahun 2010, 6 tahun kemudian, saya kok merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Ternyata, loh, saya juga ngungsi ya. Gitu. Sampai saya ditampung salah satu kiai. Kala itu ditempatkan di asrama mahasiswa, di asramanya beliau punya, dengan kondisi kamar gelap, kasur kapuk. Pas momen Ramadan Mas ya. Saya bertanya, ya Allah, apa ini doa saya yang kau kabulkan ya Allah? Dengan saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Sampai saya begitu Idul Fitri, Mas. Idul Fitri itu selesai Idul Fitri, mereka bersalam-salaman. Saya ingat masa saya dengan istri, saya ingat masa dengan ibu. Kok saya jadi gini ya Allah? Kok saya bisa namanya sebatang kara ini? Semua tidak menganggap saya. Semua teman-teman saya menjauh sejauh-jauhnya. Bahkan semua akses saya ditutup oleh mereka. Jadi saya jadi terharu Mas kalau ingat itu, karena sepahit-pahitnya rekan-rekan kami, mungkin saya yang paling pahit. Karena saya betul-betul namanya sebatang kara ya saya ini. Gitu. Sampai begitu. Jadi betul-betul arti memperjuangkan tauhid, arti memperjuangkan agama yang hak. Ternyata sulit ya. Gitu. Mungkin perjuangan saya tidak ada apa-apanya dibanding zaman Nabi, zaman sahabat, ataupun orang-orang di Palestina, mungkin saya tidak ada apa-apanya. Tapi saya tetap bersyukur, Mas. Saya masih diberi hidayah oleh Allah, insya Allah bisa sampai husnul khotimah saya nanti. Insya Allah. Seperti saya masih bisa bertahan. Tapi kemudian Mas Imam, tadi kan diusir lah begitu ya oleh orang tua gitu. Bagaimana sekarang hubungan Mas Imam dengan Ibu, saudara Imam saat ini seperti apa Mas? Saudara-saudara saya itu setelah saya diusir di 2011 Mas ya, kala itu setahun kemudian momen Idul Fitri, saya mencoba mendekati mereka dengan harapan saya ambil momen dengan Idul Fitri ini momen birrul walidain, dengan saya berbuat semampu saya. Saya niati untuk silaturahim dan birrul walidain. Nah, singkat cerita, saya pas datang ke rumah ibu kala itu, ibu melihat saya. Setelah itu malah ibu tutup pintu rumah sampai mengatakan, saya tidak mau terima kamu sebagai anak saya sebelum lagi masuk jamaah. Sampai begitu. Sampai begitu Mas ya. Tapi itu sudah berlalu ya, sudah tahun 2000 berlalu di 2012. Iya. Kalau sekarang bagaimana Mas ya? Sekarang mungkin sudah lebih baik Mas? Baik-baiknya itu baiknya beda Mas. Tidak seluas skala itu ya, seleluasa skala itu enggak. Jadi baiknya itu beda ya. Beda sekali. Pernah ada momen yang sangat saya tidak bisa lupakan Mas. Kala itu saya ada acara mau ke Blitar. Di satu itu saya naik komuter lain
dari Bogor oper ke Manggarai. Dari Manggarai saya mau ke Senen. Nah, pas di Manggarai itu saya tidak sengaja ketemu ibu di situ. Dan dia pegang pundak saya, mau kemana kamu, Mak? Saya bilang, oh, ketemu saya akhirnya. Nah, disitulah saya bareng. Ya, baik-baik itu baik-baik yang beda lah. Namanya kita sudah beda paham ya. Tapi saya berusaha bagaimana ibu tetap saya perbaiki sikap saya, hubungan baik saya akan tetap terus perbaiki. Nah, suatu pas sampai stasiun Jatinegara, saya mau oper ke Senen, ibu mau keluar ke Pasar Mester Jatinegara, itu saya sontak refleks, Mas. Ibu itu saya peluk seerat-eratnya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya menangis, Mas, di situ, menangis sejadi-jadi sampai di stasiun Jatinegara penumpang itu melingkari saya. Melingkari kondisi saya pelukan ibu. Saya coba bilang, mohon maaf ya, Mak, saya belum bisa menjadi anak yang berbakti. Doakan saya bisa sukses, bisa bahagia selamat dunia akhirat. Saya insya Allah bahagiakan Mak. Dan maafkan saya. Ibu juga nangis. Batin kita nggak bisa menipu, Mas. Batin saya sebagai anak, tetap saya nggak bisa nipu gitu. Sampai itu udah kita nggak ketemu, susah ketemu, Mas. Karena ibu kan tinggal di Pasar Minggu kala itu, Mas, di komunitas mereka. Jadi saya untuk masuk susah gitu, untuk keluar. Dan lucunya, Mas, kemarin kejadian November 2020, ibu saya tuh nangis, Mas, pengen ketemu saya. Karena kondisinya ibu itu harus pindah. Karena faktor usia udah 76 tahun ibu, Mas. Harus pindah dari Jakarta ke Jombang, Jawa Timur. Nah, kala itu ibu nangis, Mas. Pengen ketemu saya. Dibilang, saya ini udah tua ya. Saya tuh kok kangen sama imam, katanya. Akhirnya, saya bagaimana bisa ketemu. Sedangkan di Jombang itu kawasan mereka semua, Islam Jamaah. Saya tidak mungkin masuk. Akhirnya saya siasati bagaimana saya punya saudara yang artinya netral, bisa masuk ke sana. Akhirnya ada saudara saya yang bisa masuk di sana, menjemput ibu saya keluar. Di situ ya betul-betul saya haru, Mas. Ibu nangis, saya juga nangis. Karena saya nggak bisa, Mas. Namanya saya punya ibu. Ibu yang selama ini membantu saya melahirkan, saya nggak bisa. Saya membencinya, walaupun ibu saya membenci saya, Mas. Saya nggak bisa. Gitu, Mas. Tapi setelah itu yang saya paling miris banget, pasca ibu saya ketemu saya, padahal kita hanya makan, Mas. Hanya makan, ngobrol, saya belikan sembako, dan saya kasih beberapa uang. Itu ibu saya diadili, Mas. Diadili oleh pengurus mereka. Dengan alasan, kasihan ibu, nanti terpengaruh keluar dari jamaah, mati masuk neraka, bagaimana? Kenapa nemuin anaknya? Harusnya laporan kita dulu. Loh, saya ini kan ibu, anak kandung, Mas. Anak kandung yang, saya mau ketemu ibunya. Kok seribet ini, kok birokrasinya kok luar biasa, harus pakai lewat laporan, harus ini, harus ini. Loh, saya ini ketemu ibu, Mas. Dan pertemuan itu hanya sekedar tanya kabar, apa-apa, itu hanya itu. Tapi kok luar biasa ini Islam Jamaah ini. Merusak, memporak-porandakan hubungan baik saya. Antara istri saya dengan saya, ibu saya dengan saya, adik-adik saya. Semuanya rusak, Mas. Hanya beda paham Islam Jamaah. Padahal Islam sendiri diajarkan oleh Nabi adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi oleh Islam Jamaah menjadi adzaban lil alamin. Jadi kita tuh betul-betul kok begini ya? Yang mengaku jalan tunggal masuk surga, dadi guru jagat, kok jadi sampai seperti ini? Ajaran apa ini sebenarnya? Justru Begitu. Bahkan mereka mengklaim PKI dengan apa yang mereka gembar-gemborkan, Mas ya, di mana mestinya keberadaan mereka itu menjadi rahmat,
bagi seluruh alam gitu, justru Betul. membawa bencana kira-kira begitu Mas di Musibah. masyarakat mereka. Dan pemahaman mereka tuh kalau saya bilang, Mas, lebih parah daripada COVID-19. Lebih parah. Karena mendarah daging turun-temurun sampai mati. Begitu. Dan banyak lagi kasus-kasus mungkin di luaran sana, di luaran saya yang betul-betul lebih parah atau sama atau apalah. Yang intinya sama perlakuan yang tidak manusiawi. Sampai setelah itu, Mas, ibu saya diintimidasi, dinasehati, di sidang, di apalah. Sampai sekarang tuh ibu tuh takut untuk ketemu saya. Justru mereka itu Ya, mohon maaf, Ibu Mas Imam justru lebih takut kepada pengurus ya. Bahkan untuk iya, bertemu dengan anaknya sendiri itu dilarang ya, Mas Imam ya. takut. Iya, iya. Hmm. Suatu ketika juga bagaimana telepon pun juga sembunyi-sembunyi, tidak leluasa karena mereka ibu tuh tinggal di komunitas mereka. Jadi susah ya Mas. Saya untuk ke sana juga susah, ibu ke sini juga susah, apalagi ada pandemi seperti ini. Susah Mas, betul-betul ini ajaran apa ini kok bisa mencerai-beraikan di antara hubungan keluarga, sanak famili, istri, adik, anak, ibu, bapak, suami, istri. Kok bisa hancur begini? Hanya karena faktor beda Islam jamaah. Bahkan di luar Islam jamaah, mau NU nikah dengan Muhammadiyah, Muhammadiyah nikah dengan Persis, Persis nikah dengan jamaah tablik, tidak ada problem. Tapi kita menikah dengan luar, itu sama hanya menikah dengan anjing, menikah dengan babi. Jadi ini apa ini? Kok bisa menjudgment orang seperti itu, anjing, babi itu apa gitu loh. Karena mereka paham, ulaika kala'an'am, balhum adol itu. Mereka sendiri sebagai orang iman, lain kafir. Itu. Jadi saya betul-betul menyadari, Masya Allah, ini ajaran apa ini? Kok bisa berganti-ganti nama, sampai 7 kali ganti nama? Itu kan berarti ajaran kok bisa berganti-ganti nama. Sedangkan Nahdien dari zaman company, sampai sekarang tetap Nahdien NU. Tidak pernah berganti nama. Karena tidak ada masalah. Muhammadiyah juga sama, Persis juga sama. Tapi kenapa ini mau Islam Jamaah selalu berubah-ubah nama dengan orangnya itu-itu aja? Itu. Jadi ancamannya luar biasa. Sampai suatu ketika ibu saya pernah membawa saya ke psikiater juga pernah. Kenapa Mas itu kok dibawa ke psikiater segala Mas? Karena dianggapnya saya sudah kena gangguan kejiwaan. Sebab dulu anak ini nggak begini, kok sekarang jadi begitu. Kebetulan psikiaternya orang mereka juga Islam Jamaah. Sampai orang Islam Jamaah psikiater itu saya hardik, saya lawan, saya debat, dia nggak bisa ngomong, dan psikiaternya juga nangis pas lihat kondisi saya. Gitu. Sampai pernah ibu saya itu bawa saya ke PRJ untuk bagaimana saya senang hati saya dibelikan ciki yang ukuran 500 gram. Saya udah umur 30-an kala itu dibelikan ciki yang makanan snack itu ukuran 500 gram. Supaya saya tuh senang, intinya supaya saya tuh care kembali. Tapi hati saya selalu tidak bisa masuk bahwa ini ajaran benar, nggak bisa. Kalau ajaran benar, pastinya dia tidak akan sembunyi-sembunyi dan orang tidak akan dikafirkan. Itu. Tapi jadi mereka tentang keyakinan atau paradigma baru Mas Imam ini sebenarnya juga pernah disampaikan dengan baik-baik kepada keluarga Mas ya? Sudah pernah. Sampai ibu itu dulu mengatakan begini, sengaja kamu dulu saya bawa kamu ke Gading, dari kecil-kecil kamu saya bawa oper ke Gading, supaya jadi jamaah, mubalek, faham, kok gedenya murtad. Kamu itu sudah dijamin surganya di dalam jamaah ini. Kok mencari lagi di luar yang belum tentu ada surganya?
mau cari ke ujung langit, ke ujung dunia, yang benar ini hanya kita. Bahkan saya 4 kali ke Mekah, itu yang benar hanya kita. Sampai begitu ibu mengatakan. Saking polnya, karena ibu itu pernah hidup sezaman dengan pendiri Islam Jamaah yang nama Nur Hasan Ubaidah. Dan pernah jadi daiyahnya dan ustazahnya di era Nur Hasan Ubaidah itu. Jadi kalau dibilang zaman mungkin itu adalah awalul mukminin. Sampai sekarang mungkin sudah menemui berapa imam? 3 imam ya Mas? 3 imam. Jadi mereka itu mengklaim sebagai sahabat. Kalau ibu saya mungkin diklaim mereka adalah sahabiyah. Karena mengklaim sebagai awalul mukminin. Karena saya sebagai anaknya berarti dianggap tabi'in. Tabi'in, ya betul. Kemudian Tabi'in. Mas ya, dengan berbagai hal yang Mas Imam alami, yang Mas Imam terima dari mereka, ada terbesit nggak Mas rasa benci, rasa dendam kepada mereka yang sudah memperlakukan Mas Imam seperti itu, Mas? Pada awalnya saya nggak terima dengan perlakuan mereka. Saya nggak terima. Bahkan pernah suatu ketika saya diajak bertemu di kantor, salah satu kantor punya Islam Jamaah, itu di Kuningan, Mas. Di Kuningan dekat kantor KPK. Itu saya duduk di situ, saya diajak diskusi di situ dengan beberapa orang Islam Jamaah di situ. Poinnya adalah, kamu silakan kerja di sini, saya kasih fasilitas. Tapi satu syaratnya, kamu harus kembali ke jamaah. Saya bilang, saya maaf, saya nggak bisa, Pak. Terlalu murah akidah saya, hanya ditukar dengan keduniaan. Karena agama yang saya yakini saat ini, Pak, itu akan menyelamatkan diri saya nanti di akhirat. Karena apa yang saya yakini, insya Allah inilah yang akan menyelamatkan. Karena saya tidak mengkafirkan. Gitu. Kalau sekarang akidah saya ditukar dengan materi, apalah arti itu materi, Pak? Mati tidak bawa materi, saya bilang. Bahkan saya mau ditempatkan di Lampung. Kalaupun saya terima itu kerjaan, saya akan berkantor di Lampung. Tapi saya tidak mau. Jadi iming-iming terus bertubi-tubi, Mas. Di 2012, 2013, terakhir di 2017. Bertubi-tubi itu, iming-iming itu. Iya. Tapi alhamdulillah, hati kecil saya tidak terbersit untuk saya mau dan mengikuti. Karena akidah saya terlalu mahal kalau ditukar dengan beberapa receh rupiah di dunia ini. Baik, Mas Imam. Karena ada syarat dan ketentuan berlaku. Kalau memang mereka berbuat baik, kala itu kenapa waktu saya masih di Islam Jamaah, ada tawaran ini. Kenapa saat saya sudah tidak di Islam Jamaah, tawaran ini bertubi-tubi, berarti mereka ada apa? Gitu. Karena dianggap saya ini orang yang gesit, orang yang semangat, orang yang cerdik di dalam Islam Jamaah, gerak cepat. Jadi disayangkan kalau hidup sekali Mas hilang hidayahnya, murtad dari jamaah. Sampai begitu. Baik, Mas. Baik. Disayangkan sekali. Iya. Kemudian Mas Imam ya, dengan berbagai tadi yang saya sampaikan ya, berbagai perlakuan yang Mas Imam terima, kemudian ditambah sebenarnya tentunya Mas Imam juga sayang kepada mereka, tidak ingin mereka terlalu lama dalam keadaan yang seperti itu. Kemudian apa yang pernah Mas Imam lakukan untuk mengajak mereka berparadigma baru itu, Mas? Apakah Mas Imam pernah apa istilahnya, melakukan safari atau seperti apa, Mas? Sudah pernah kemana saja dalam rangka mengajak mereka untuk berparadigma baru itu, Mas? Alhamdulillah, sebagai mungkin menebus rasa bersalah saya, walaupun kesalahan saya Allah alam ya, Allah bisa ampuni apa tidak, karena saya banyak sekali dosa yang saya lakukan selama di Islam Jamaah.
Karena fatalnya adalah mengkafirkan itu. Mengkafirkan, mencuri hartanya selain orang jamaah itu boleh, yang penting nggak ketahuan. Dan banyak poin lagi. Nah, itu saya menebus kesalahan itulah saya bikin YouTube. Saya bikin di buku novel tentang kehidupan saya. Dan saya waktu itu di 2011-2012 itu saya roadshow di seluruh Pulau Jawa, sampai Lampung, sampai Makassar, bahkan saya pernah diundang ke Malaysia kala itu. Jadi bertubi-tubilah saya bergerilya dengan harapan umat ini jangan sampai yang di luar masuk dan yang di dalam segera sadar dan tinggalkan ajaran ini. Mau apapun namanya, mau dari Darul Hadis, Islam Jamaah, Yakari, dan sejenisnya, silahkan. Tapi yang penting orang-orangnya ini keluar. Terutama keluarga saya. Keluar. Karena saya tinggal punya ibu, Mas. Ibu yang harus saya selamatkan supaya ibu tidak wafat dengan kondisi pemahaman Islam Jamaah. Gitu. Nah, akhirnya dengan berjalan waktu, walaupun tidak ada yang rujuk dari keluarga saya, tidak ada yang rujuk walaupun kala itu, tapi dari teman-teman saya, relasi saya, kawan-kawan saya itu alhamdulillah banyak yang keluar. Wasilah lantaran dari saya. Allah memberi petunjuk, Mas. Jadi itulah yang saat ini saya bisa mampu lakukan. Adapun kelakuan mereka, intimidasi mereka, apapun lah itu bentuknya yang mengecam saya, menganiaya saya, menzalimi saya hanya bisa memaafkan mereka. Mendoakan mereka supaya mereka bisa sebelum mati Allah memberi hidayah dan memberikan husnul khotimah. Hanya itu. Amin. Walaupun awalnya di awal saya tidak bisa terima dengan berjalannya waktu, dengan saya mengisi, dengan saya mencari ilmu, mencari faedah, mencari perbaikan-perbaikan diri saya. Walaupun sampai saat ini saya perlu banyak perbaikan, tapi ya alhamdulillah saya bisa memaafkan kelakuan mereka. Adapun kelakuan mereka dengan saya, dosa mereka terhadap saya itu urusan dia dengan Allah saja, Mas. Saya itu aja. Semakin banyak saya diceritai orang, alhamdulillah pahala saya semakin banyak. Karena saya digibai orang, dirasani orang, terserah. Gitu. Saya sih udah nggak mau peduli, yang penting saya udah cukup berdakwah, saya udah mengalami namanya bunglon dari 2008 ke 2010 dengan niat membenahi, tapi nyatanya malah saya diintimidasi dan dimurtadkan, yaitu sebagai rangkaian satu mata rantai yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan saya sampai hari ini. Gitu, Baik, Mas. Menarik sekali ini, Mas. Dan kemudian Mas Imam kan sudah lumayan lama begitu ya berparadigma baru ini. Kira-kira nasihat apa yang bisa Mas Imam sampaikan kepada teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu untuk berparadigma baru, untuk berkeyakinan yang lebih baik, yang mungkin saat ini masih ragu-ragu? Itu kira-kira apa yang Mas Imam bisa sampaikan kepada mereka, bisa nasihatkan kepada mereka, Mas? Saya hanya berpesan terhadap semua rekan-rekan saya, terutama ibu saya, keluarga saya, kepada seluruh orang Islam Jamaah yang masih di dalam kungkungan Islam Jamaah, masih terjebak dalam kubangan Islam Jamaah. Saya berpesan bahwa cobalah kalian berpikir yang jernih, berakal yang sehat. Liqaumi yatafakkarun, Allah memberikan kita otak, Allah memberikan kita pikiran, supaya kita berpikir yang jernih. Karena hidup ini hanya sekali, tidak akan berdua kali. Apapun yang kalian pahami saat ini, tentunya hati nurani kalian tidak akan bisa dibohongi. Bahwa kebenaran itu hanya Allah dan Rasul-Nya yang bisa mengajarkan syariat yang sempurna. Adapun
pemahaman kalian, akidah kalian yang saat ini kalian yakini, cobalah suatu saat kalian berpikir secara jernih. Karena ilmu Islam itu luas, ilmu Islam itu banyak, dan guru-guru di umat Islam itu sangat banyak. Bukan hanya dari Bapak Haji Nur Hasan Ubaidah. Karena Bapak Haji Nur Hasan Ubaidah pun belajar di Mekah tidak sendiri. Banyak teman-temannya, banyak murid-muridnya. Cobalah berpikir, Islam yang benar ini adalah Islam yang menganut dengan pemahaman ma'ana al-yaum wa ashabi. Beserta ajaran saya Nabi dan para sahabat saya yang diikuti itulah yang benar. Sesuai dengan 4 mazhab ini. Mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Janganlah kita berpatokan dengan satu mazhab, yaitu Imam Haji Nur Hasan saja. Saya doakan mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan hidayah yang sesungguhnya, hidayah dari Allah yang sebenar-benarnya. Hidayah yang Allah memberikan yang sesungguhnya, supaya kalian sewaktu-waktu bisa bertemu dengan Allah dengan husnul khotimah dan diridhoi oleh Allah. Karena apa yang kita yakini saat ini, itu akan jadi penentu diri kita nanti di akhirat. Kalau kita yakini ini benar, sesuai dengan ma'ana al-yaum wa ashabi, maka kita akan selamat di kehidupan yang selanjutnya. Tapi apabila yang kita yakini itu salah, tidak sesuai ma'ana al-yaum wa ashabi, maka akan fatal selanjutnya. Maka dikatakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Karena Allah lah yang memberi kita agama, Allah lah yang memberi kita hidayah, dan syariatnya Allah Rasul serta para sahabat itulah yang harus kita ikuti. Bukan mengikuti orang yang tidak mempunyai syariat. Itulah yang saya inginkan dan saya harapkan kepada saudara-saudaraku yang masih di Islam Jamaah saat ini, teman-teman saya, karena kita kecil sama-sama, kita cabai rawit sama-sama, kita sekolah sama-sama, mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita akan bisa kembali sama-sama di surganya Allah nanti. Karena saya sayang terhadap kalian, saya menginginkan kalian supaya sadarlah bahwa hidup itu hanya sekali. Hidup tidak akan 2 kali. Kedua kali itu nanti setelah nanti kita di alam barzakh. Kita alam penentuan apakah kita selamat atau disiksa. Itulah yang saya kehendaki supaya nantinya kita bisa Islam yang rahmatan lil alamin. Itulah yang saya pesankan kepada kalian semua. Terutama ibu saya hanya berdoa Allahumma hdi ummi fa innaha la ta'lam. Semoga ibu saya yang saat ini usia sudah tidak muda lagi, sudah 77 tahun. Semoga Allah memberikan husnul khotimah. Amin. Amin. Itu saja Mas, pesan saya. Terima kasih Mas Imam Nasai atas waktunya, kesediaannya berbincang-bincang dengan saya. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan Sama-sama, Mas. kebaikan. Demikian tadi teman-teman bincang-bincang kita, diskusi kita dengan Mas Imam Nasai. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama bisa menjadi membawa pelajaran bagi kita untuk bagaimana kita bersikap yang benar pada aliran Islam Jamaah ini. Sampai bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.